Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Ibda Albira Sabira dalam Kapolri Sepekan episode 16 Februari 2024. Informasi utama Kapolri Sepekan diantaranya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengecek kesiapan pengamanan pemilu bersama dengan Panglima TNI di Silang Monas, Jakarta. Narasi hoaks terkait ketidaknetralan Polri pada pemilu 2024 serta sejumlah agenda Wakapolri di Sulawesi Selatan. Langsung saja kita simak, inilah Kapolri Sepekan selengkapnya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto melakukan pengecekan kesiapan pasukan pengamanan pemilu dalam operasi Mantap Berata 2024 di lapangan Silang Monas, Jakarta, Rabu siang. Berlokasi di depan Posko Komando Taktis, Operasi Mantap Berata 2024 Satbrimob Polda Metro Jaya. Pengecekan kesiapan pasukan pengamanan pemilu diikuti sekitar 1.500 personil TNI dan Polri. Kapolri dan Panglima TNI menyapa personil TNI dan Polri yang akan bertugas mengamankan proses pemungutan dan penghitungan suara di sejumlah tempat. Kedua jenderal ini berkeliling melihat pasukan pengamanan bersenjata lengkap serta rantis kendaraan taktis yang akan dipakai saat pengamanan pemilu berlangsung. Pengecekan kesiapan pasukan pengamanan pemilu untuk memastikan kesiapan anggota dalam rangka melaksanakan pengamanan, khususnya terhadap potensi gangguan baik pada saat pelaksanaan kegiatan pencoblosan maupun pada saat penghitungan suara. Kapolri menegaskan total 260.000 personel gabungan TNI Polri melakukan pengamanan pemilu di seluruh Indonesia. Jenderal Listio Sigit Prabowo juga menambahkan hingga saat ini semua aman terkendali. Namun tentunya perkembangan situasi akan terus dipantau, dari mulai rangkaian pencoblosan selesai, penghitungan surat suara, hingga kemungkinan dampak-dampak apa yang diantisipasi untuk menjaga Kamtibmas. Hari ini kami bersama Panglima mengadakan pengecekan, khususnya anggota-anggota kita yang saat ini bersiaga di wilayah dekat Monas, untuk memastikan kesiapan anggota dalam rangka melaksanakan pengamanan, khususnya terhadap potensi gangguan, baik pada saat pelaksanaan kegiatan, pencoblosan, sebelum dan juga tentunya pasca, karena kita tahu bahwa akan ada potensi-potensi yang dapat mengganggu situasi Kamtibmas. Oleh karena itu kita pastikan terkait dengan kesiapan personel dan tentunya kami di-backup oleh Bapak Panglima hingga saat ini pasukan kita semuanya tergerak total gabungan kurang lebih 260.000 personil gabungan TNI Polri yang saat ini standby, ada yang di TPS, ada yang di komando, tentunya yang di TPS yang memiliki tugas, sementara yang berada di komando tentunya standby pos apabila ada potensi gangguan yang kita harus turun. Jadi kita memastikan bahwa personel-personel memahami tahapan-tahapan penggunaan kekuatan yang harus dilakukan pada saat menghadapi potensi gangguan. Saya kira itu, dan alhamdulillah sampai saat ini semuanya berjalan aman, terkendali, dan tentunya kita akan terus mengikuti sampai dengan rangkaian pencoblosan selesai, penghitungan, dan kemudian pasca itu dampak-dampak apa yang tentunya harus kita antisipasi untuk menjaga stabilitas Kamtibmas yang ada. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga mengajak masyarakat untuk menjaga ketertiban pasca berlangsungnya pemilu. Ia menghimbau kepada semua pihak untuk menggunakan jalur yang tepat dalam menyampaikan protes usai proses pencoblosan pemilu 2024. Selain itu, Kapolri juga memberikan izin kepada warga untuk melakukan demonstrasi, namun tidak dengan cara yang anarkis. Polri juga telah menyiapkan antisipasi potensi gangguan keamanan yang mungkin terjadi usai pemungutan suara agar kejadian tahun 2019 tidak lagi terulang. Kapolri menegaskan bahwa aparat akan bertindak tegas terhadap segala bentuk tindakan anarkis,
atau pelanggaran hukum yang terjadi selama periode pasca pemilu. Pasca pencoblosan tentunya akan ada potensi yang kemudian bisa menerima terhadap hasil ataupun sebaliknya, sehingga kemudian hal-hal tersebut tentunya kita antisipasi. Harapan kita semua dilakukan menggunakan proses hukum yang benar, karena ada Bawaslu, ada KPU, ada MK. Jadi itu tentunya adalah institusi ataupun badan yang diberikan manakala ada protes terkait dengan hasil yang mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan. Itu tentunya himbauan kita, gunakan jalur-jalur yang ada. Namun demikian tentunya ada potensi yang tidak puas dan turun ke lapangan. Tentunya kita menghimbau gunakan jalur yang benar, namun kita juga tetap ingin menjaga agar potensi-potensi yang kemudian melakukannya dengan cara-cara yang tentunya tidak sesuai dengan aturan, TNI Polri tentunya juga harus siap mengamankan masyarakat, sehingga hal-hal yang akan terjadi pengalaman 2019 itu kita minimalisir di tahun 2024. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga mengimbau semua pihak untuk menghormati hasil apapun yang akan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Kapolri berharap agar masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan protes dengan damai dan bertanggung jawab sesuai dengan semangat demokrasi. Apapun hasil pemilu yang kemudian nanti ditetapkan oleh KPU, ini tentunya wajib kita hormati, dan tentunya kita mengajak seluruh stakeholder terkait untuk bersama-sama bersama Polri, bersama TNI untuk menyampaikan hal seperti ini, sehingga masyarakat kemudian bisa memahami aturan yang benar, kemudian proses yang harus dilaksanakan apabila memang merasa tidak puas dengan menggunakan institusi atau lembaga-lembaga yang tentunya sudah disiapkan. Beredarnya hoaks tentang keberpihakan Polri kepada salah satu pasangan calon presiden ditepis oleh kepolisian. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.